balik lagi di podcast Merapi Mountain ya. Nah, di podcast kali ini kita akan mengupas tuntas salah satu produk dari Merapi Mountain, yaitu sleeping bag airbender guys. Untuk kali ini aku juga gak sendirian ya guys ya. Aku juga kedatangan tamu spesial yang dimana beliau salah satu owner dari Merapi Mountain. Beliau juga terlibat langsung untuk membuat produk-produk Merapi Mountain ya. Dan beliau juga pernah merilis salah satu buku dengan judul Panduan Teknis Pendakian Gunung. Yang paling spesial lagi ya guys, beliau juga salah satu pencipta konsep The Seven Summit of Indonesia yang pertama kali ada di Indonesia guys. Wow, keren banget kan? Nih, kita panggilkan yaitu Kak Henry atau yang sering sekali disebut dengan julukan nama Bang Henry. Ya, halo, apa kabar? Ketemu lagi di podcast Iya, ketemu Merapi lagi Mountain ya. guys. Oke, kita akan mengupas tuntas produk dari Merapi Mountain yaitu airbender ya Bang Henry. Ya, Oke, aku tuh selalu memulai pertanyaan pada ide dasar suatu produk. Nah, apa sih ide dasar dari produk airbender ini? oke. Ide dasar dari produk airbender ini adalah membuat sebuah produk yang unik ya, tapi juga tanpa meninggalkan tujuan produk itu ya, yaitu kalau sleeping bag itu kan memberikan kehangatan ya sebagai selimut untuk tidur gitu ya. Jadi Iya. memberikan isolasi kehangatan yang maksimal pada penggunanya gitu deh. Dengan desain yang yang unik lah gitu, seperti itu. Dan seperti pertanyaan pada produk jaket tempo hari yang lalu ya. Ya. Kenapa produk ini di-co-branding sama brand Begonia? Kenapa nggak sama brand yang lain? Itu pola pemikirannya sih sama ya, karena Begonia itu memang termasuk brand yang pionir untuk produksi produk down gitu ya. Jadi mereka tahu persis lah dengan produk down. Jadi pengalaman dan skill mereka untuk produk itu sudah tidak perlu diragukan lagi gitu. Terus abis itu ya, bagaimana kemampuan dari sleeping bag ini? Berapa temperatur dari range-nya? Temperatur range-nya itu untuk down sleeping bag-nya airbender ini adalah untuk comfortnya itu 3 Celsius ya. Terus lower limitnya itu 0 derajat Celsius ya. Sementara untuk ekstrimnya itu adalah sampai minus 5 Celsius gitu lah. Jadi untuk dipakai di pegunungan Indonesia tuh pasti hangat lah gitu. Apa aja sih spek dari bahan produk airbender ini? Ini spek bahannya itu ya untuk fabriknya itu ya, untuk shell sama innernya fabric itu kita menggunakan 15D nylon down proof ya, DWR ya. Terus untuk downnya sendiri kita menggunakan sama bahan down dengan jaketnya Link itu ya, ya down dengan coating hyperdry ya. Terus untuk komposisinya sendiri ya, pure down kita gunakan 80%, sementara feather kita gunakan 20% gitu. Oke. Apa yang dimaksud dengan down with hyperdry coating yang disebutkan tadi? Down with hyperdry coating itu adalah down yang kita yang diberi lapisan atau coating ya, anti basah gitu ya, ininya ya, bahasa ininya. Jadi diberikan lapisan anti basah ya, sama kayak down yang kita pakai di Link ya. Jadi dengan menggunakan lapisan anti basah itu, jadi down itu nggak gampang langsung basah gitu ya. Tapi bukan berarti memang waterproof gitu enggak ya. Jadi karena kalau berhadapan dengan suhu, misalnya kita kehujanan nih di dalam tenda ya kan, tendanya agak-agak misalnya lembab gara-gara hujan atau apa, nah itu daunnya masih nggak langsung basah gitu.
Apa pengaruh dari komposisi filling pada produk daun? Ya pasti berpengaruh ya komposisinya itu ya. Contoh misalnya kayak produk kita ini kan komposisinya itu pure down itu kita gunakan 80%, sementara feathernya 20% ya. Nah, pure down itu adalah benar-benar down bulunya aja tanpa ada tulangnya. Ya. Ya, sementara kalau feather itu adalah bulu yang ada tulang-tulangnya itu. Nah, jadi kalau misalnya kita gunakan 20% tuh berarti kan masih lebih banyakan yang pure down-nya. Ya. Kalau kita gunakan pure down 100% tuh bisa aja, tapi harganya akan jadi lebih mahal ya. Ya, tapi kita gunakan feather itu juga tidak banyak. Jadi pengaruhnya itu. Jadi kalau kita semakin banyak kita menggunakan feather ya, artinya kualitas dari daun itu akan semakin murah ya, jelek ya. Karena dengan adanya feather banyak itu kan, karena ada tulang-tulangnya itu kadang-kadang membuat kalau ketekan-tekan itu dia suka nembus jaket itu sampai nongol itu. Bulunya suka keluar itu tadi. Jadi itu tadi walaupun dia udah pakai bahan material fabriknya yang downproof dibilang kayak gitu, tapi kalau ketusuk tulang feathernya ya pasti akan keluar juga gitu lah ya. Kecuali kalau dia menggunakan memang 100% pure down, nggak ada feathernya gitu loh, dan itu bisa aja tapi harganya akan jadi lebih mahal gitu. Oke, untuk fabric outer dan inner 15D nilon downproof DWR, apa artinya dari downproof ini? Downproof, nah itu seperti tadi yang saya jelaskan ya kan. Downproof itu kan digunakan untuk memberikan pengertian kalau bahan yang digunakan fabric itu tahan terhadap tidak menyebabkan keluarnya down gitulah ya, itu tadi. Tapi itu kembali lagi ke masalah yang tadi yang saya bilang ya. Sementara kalau misalnya bahan feather di dalamnya itu lebih banyak feather daripada down itu, walaupun dia pakai downproof kadang-kadang tetap aja nongol karena pada saat ketusuk kan berlobang tuh ya, apalagi dia ketusuk terus membawa ada pure down yang ke bawah ketusuk keluar ya, keluar nongol dia gitu. Oke, untuk perbedaan dari sleeping bag airbender down ini sama sleeping bag down yang lainnya itu apa? Nah, perbedaannya itu dari ini ya, sisi desain ya, dari sisi desain bentuknya. Di airbender ini kita ada istilahnya itu ada button stretch sama neck baffle gitu. Jadi ada dua hal itu yang membedakannya dengan sleeping bag lain. Nah, untuk neck baffle-nya itu apa sih gitu? Nah, neck baffle itu adalah jadi kayak ada gundukan ya. Baffle itu dibilang tuh yang ini nih, di gambarnya ada yang gobol-gobol gitu ya. Nah, di bagian leher tuh ada di dalamnya. Nah, itu seperti yang kelihatan tuh ada di bagian dalamnya itu ada dikasih itu biar lebih hangat. Jadi pas saat dipakai begini kan kepala nongol misal begini kan. Nah, tapi itu ada baffle-nya itu nempel di leher. Jadi jadi jauh lebih hangat. Oke. Gitu. Iya. Jadi ada dua ya, ada neck baffle dan juga ada bottom stretch. Oh, kalau button stretch itu ini. Jadi di bagian bawahnya kita kasih ini elastis gitu ya. Jadi sleeping bag itu kerjanya kan dari memerangkap panas tubuh. Jadi sleeping bag itu jadi hangat karena panas tubuh kita sendiri yang diperangkap sama sleeping bag itu. Jadi agar maksimal kerjanya sleeping bag itu, makanya bentuk sleeping bag untuk mendaki gunung itu umumnya dipakai yang kayak mumi. Karena biar lebih memerangkap panas tubuh tuh lebih maksimal. Kalau yang sleeping bag yang kayak tiker tuh yang lebar itu umumnya itu sleeping bag biasanya dipakai buat camping ya. Nah, jadi untuk bukan di suhu yang lebih dingin kayak di puncak gunung ya. Ya kan, misalnya camping di kaki gunung dengan camping di daerah puncak gunung lebih dinginan di puncak gunung ya kan. Makanya untuk pendakian gunung ya desain sleeping bag itu lebih banyak mumi itu tadi. Nah, kita lebih maksimalkan lagi dengan desain dengan adanya elastis. Jadi dia lebih merangkap, lebih megang kaki gitu loh. Jadi lebih hangat. Tapi pada saat bergerak kita tetap bisa bergerak karena dia elastis gitu loh. Jadi pada saat kaki kita begini
ya ngebuka begini, misalnya kita dengkulnya begini terus mengebuka begini, Iya. itu tetap bisa, Tetap gitu, bisa. tetap bisa karena dia elastis itu Karena tadi. elastis. Jadi apa namanya itu ya yang membuat perbedaan daripada sleeping bag yang lain gitu. Nah seperti ini kelihatan tuh kan itu tuh. Oke. Nah jadi kayak gitu. Jadi elastis dia gitu. Nah, kalau untuk sleeping bag ini ya sendiri itu dia beratnya berapa? Nah, untuk berat dari apa namanya sleeping bag Airbender ini itu beratnya 850 gram ya. Jadi cukup enteng sih ya sebenarnya dan packingnya juga nggak terlalu besar. Gitu. Mm-mm. Nah, itu kan tadi beratnya ya. Tapi kalau untuk ukuran dari Airbender ini tuh gimana? Nah, itu ukurannya ukuran Asia ya sebetulnya ya. Seperti panjangnya itu 190 cm ya cukup lah ya. 190 cm terus lebar bahu itu ya. Lebar bahu itu adalah 72 cm ya. Nah, sementara untuk lebar di pinggulnya ini tuh yang di bawahnya itu ya, di pinggulnya itu karena dia elastis di bagian itu. Jadi 40 sampai 70. Jadi 70 itu kalau dia melebar begini itu dia bisa sampai melar sampai 70 cm. Pada saat dia mengurut itu 40 cm. Nah, sementara untuk bagian kaki lebarnya itu antara 35 sampai 50 cm. Jadi pada saat kaki misalnya kita tidur nih, kaki begini, terus kita begini gitu kan. Jebrah. Masih bisa gitu ngejeblak gitu. Jadi walaupun dia mengecil pada itu pada saat kaki bergerak tuh masih nyaman. Masih nyaman. Gitu. Nah, apa ada tips saat penggunaan Airbender? Saat orang menggunakan Airbender apakah ada tips? Sebetulnya pada saat menggunakan sleeping bag atau airbender itu sama aja ya. Tipsnya itu adalah karena sleeping bag itu menjadi hangat karena panas tubuh kita. Jadi jangan sampai pakai jaket yang waterproof. Kayak jaket yang kamu pakai nih kan waterproof nih. Ya. Nah, itu jangan dipakai buat tidur di dalam sleeping bag. Karena apa? Jadi jaket waterproof itu kan merangkap panas tubuh kita. Panas tubuh kita akhirnya nggak keluar. Iya, Ya kan nggak keluar untuk menghangatkan sleeping bag. Jadi banyak teman-teman itu kadang-kadang yang suka ngeluh sleeping bag dingin. Begitu lihat jaketnya dia pakai jaket waterproof gitu ya. Itu satu. Nah, terus yang kedua sleeping bag ini kalau apalagi down sleeping bag ya, itu usahakan banget untuk tidak terlalu sering mencucinya. Gitu. Kalau sering mencuci dia akan jadi mengumpal, cold spotnya jadi banyak, jadi kehilangan isolasi dia gitu ya. Nah, jadi biar nggak, kalau misalnya kita tergolong orang yang jorok istilahnya ya, misalnya tidur langsung tidur aja nggak ganti baju dulu pakai kayak gitu, ya bisa gunakan sleeping bag liner di dalamnya. Sleeping bag liner yang terbuat dari katun atau dari silk segala macam ya. Nah itu buat pelapisan di dalamnya itu. Jadi kita pakai sleeping bag liner dulu, baru pakai sleeping bagnya ya. Jadi itu membuat sleeping bag nggak akan kotor gitu ya. Nah begitu juga kalau misalnya kita mendaki dalam musim hujan ya, kemungkinan itu apa namanya misalnya tenda karena badai rembes tenda air masuk tuh udah biasa pada musim hujan ya kan. Nah itu termasuk juga dinding, nempel kaki ke dinding tenda lama-lama basah juga karena kan dia kan basah outernya kan. Nah jadi sebaiknya itu sleeping bag itu di bagian luarnya bisa dilapisi lagi dengan BV yang kayak yang punya Merapi Mountain tuh ada kan thermal BV tuh. Itu juga waterproof ya itunya. Jadi lebih baik pakai itu dan dia juga breathable, nggak bikin nggak bikin berkeringat itu sleeping bagnya. Jadi dilindungin sleeping bagnya dengan cara kayak gitu. Jadi tips-tips kita menggunakan sleeping bag itu tadi kayak gitu, sama juga pada saat kita bawa itu harus packing dengan plastik ya. Banyak sekarang tuh pendaki yang saya ketemu tuh di jalan itu mereka sleeping bagnya tuh digantung-gantung aja gondal-gandil di ininya di luar ranselnya gitu loh. Nggak di packing dengan plastik gitu ya. Kalau basah atau tidur kebayang kan pakai sleeping bag basah gimana. Jauh dari kata nyaman dan hangat gitu. Terus untuk packingannya nih ya, apakah ada tips saat packing Airbender di ransel? Nah itu tadi seperti yang udah saya singgung tadi ya. Pertama packingnya itu dibungkus dengan plastik ya. Terus kan di Airbender sendiri juga ada strap kompresornya tuh.
Jadi bisa dinaikkan nih ada kompresornya tuh. Oh, iya. Itu bisa dikencengin jadi dia lebih mengecil. Lebih kecil. Jadi nggak makan tempat ya. Nah, terus apa namanya pada di ransel itu karena dia dipakainya pada saat tidur doang, jadi sebaiknya ditaruh di bagian bawah ransel gitu loh. Jadi tidak apa namanya pada saat kita bongkar-bongkar ransel nyari makanan atau apa tuh kalau kita taruh di atas. Ada juga beberapa pendaki saya lihat mungkin pendaki masih baru mendaki kali ya tuh saya ngeliat ada sleeping bag ditaruh sama dia di atas ranselnya. Begitu dia mau ngambil minum atau makanan dia keluarin sleeping bagnya gitu ya kayak gitu ya. Jadi tips penggunanya gitu sama tadi sudah saya bahas juga pada saat make pada musim hujan mungkin dikasih lapisan gitu ya kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk produk Airbender ini dia tuh ada perawatan khusus gak sih? Apa cara merawatnya tuh gimana gitu? Ya, cara merawatnya itu ya sama seperti produk daun yang lain yang kayak jaketnya itu ya. Pertama, yaitu tadi pada saat disimpan itu di rumah, jangan disimpan di dalam packingannya. Jadi digantung, bagusnya digantung. Jadi di ujungnya itu kan sudah ada tali ya, digantung pakai hanger, ditaruh, digantung begitu aja gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada tempat untuk gantung di rumah atau misal rumahnya banyak suka debu gitu atau gimana, nah bikin kantong gede ya dari plastik juga nggak apa-apa. Kantong gede tuh yang kayak trash bag itu kan gede, yang trash bag yang kurang gede. Nah disimpan di situ aja, ditaruh dalam lipatan besar gitu loh. Kayak kalau dari Merapi Mountain kalau kita jual kalau datang ke toko kan kita nggak simpan di dalam packingan kayak gini kan. Enggak. Nah yang kayak gini kita simpannya kan yang gede gitu kan. Jadi yang dengan sampiran gitu jadi dia nggak terkompres gitu loh gitu. Jadi itu sama itu juga kalau setiap habis dipakai harus diangin-anginin dan dijemur ya, jangan sampai menyimpannya dalam keadaan lembab, itu akan membuat dia jadi apek bau ya gitu. Oke guys, sudah selesai ya guys ya. Untuk podcast kali ini kita mengupas tuntas produk dari Merapi Mountain, yaitu produk Airbender guys. Nanti kalau misalnya kalian masih bingung mungkin ya, bisa ditanyain aja di kolom komentar. Oke, demikian untuk perbincangan kita di podcast kali ini untuk mengupas tuntas produk Airbender. Dan sampai bertemu di podcast-podcast lainnya.